Dia nggak ada kabar tuh, aku WA checklist, aku tanya temennya, ternyata motornya nggak ada di rumah. Aku tanya orang tuanya juga nggak ada di rumah. Terus pagi itu yang ditemuin saudaraku katanya ada jenazah di atas gitu. Ya aku nggak berani lihat karena masih pagi kan. Terus agak terangan aku lihat ke atas, ya udah ternyata emang bener pacarku gitu. Berani mau melakukan itu. Kalau Mas Lidis kenapa? Karena lagi butuh uang aja gitu. Apalagi kalau kita mengambil contoh hitman ya, atau profesional hitman sebagaimana ditemukan di berbagai film-film barat ya, di mana yang bersangkutan memang hidup dari kontrak membunuh begitu. Nah, kelihatannya untuk Indonesia tidak ada. Februari 2022 yang lalu, Vicky Firlana ditemukan tak bernyawa di sini, di kawasan TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku atau tersangka atas nama Lely Mawali ini tidak beraksi sendirian karena menyuruh dua pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Vicky. Nah, ini merupakan satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan pembunuh bayaran atau orang suruhan untuk menghabisi nyawa korban. Bersama saya Melisa Lolindu, kita bahas dalam Crime Story episode kali ini. 10 Februari 2022 lalu, Lely Mawali, seorang wanita berusia 38 tahun, seolah berusaha menghilangkan jejak dirinya. Ia diduga membayar dua eksekutor untuk membunuh seorang pemuda bernama Vicky Firlana. Mirisnya, kedua orang suruhan itu dijanjikan bayaran dengan angka 2 juta rupiah per orang. Nominal yang terbilang kecil kalau dibandingkan dengan resiko hukuman jika mereka tertangkap. Vicky Firlana adalah seorang koki muda yang saat itu memiliki hubungan asmara dengan Hilda Nurlangi. Hilda disebut berteman baik dengan tersangka Lely. Mbak Hilda, mungkin boleh ceritain lagi nggak waktu itu saat kejadian terakhir ketemu sama almarhum itu bagaimana sampai akhirnya Mbak Hilda tahu almarhum meninggal? Iya, terakhir ketemu tuh Kak, malam itu memang ya seperti biasa sih, dia balik kerja, balik tuh jam 9 malam ke tempat aku. Terus kita sempat cari makan dulu, terus ke pasar kan, baliknya sempat makan bareng. Terus saya tidur kan, sempat tidur, dan dia juga, saya nggak tahu tuh pas saya tidur, tiba-tiba dia pas saya melek tuh ikut tidur juga kan, saya bangunin, ayo balik, aku bilang gitu. Terus terakhir tuh aku nggak ada firasat apa-apa sih. Ya udah, terus aku kagetnya itu pas pagi, biasanya aku nunggu kabar dia kan, dia nggak ada kabar tuh, aku WA checklist, aku tanya temennya, ternyata motornya nggak ada di rumah. Aku tanya orang tuanya juga nggak ada di rumah. Terus pagi itu yang ditemuin saudaraku katanya ada jenazah di atas gitu. Ya aku nggak berani lihat karena masih pagi kan. Terus agak terangan aku lihat ke atas, ya udah ternyata emang bener pacarku gitu. Sejauh yang Mbak Hilda tahu, tersangka ini Mbak Lely dan almarhum ini hubungannya bagaimana? Kalau pertemanannya sih tadinya baik-baik aja Kak, cuman karena masalah motor itu jadi ya itu cekcoknya jadi berkepanjangan gitu. Jadi almarhum ini sempat gadaikan motor ke Lely gitu. Nah terus almarhum ini sempat memakai motor Lely tapi dengan sistem sewa. Nah tapi ketika motor dibalikin sama almarhum, motor ini dalam keadaan rusak dan STNK-nya ketilang. Jadi si Lely ini nggak terima gitu Kak. Dia maunya motornya kembali seperti semula dan STNK-nya tuh dikembalikan gitu. Karena kan itu memang udah lewat kan, udah hampir 2 bulan deh gitu.
3 tersangka pembunuhan Vicky Firlana kini ditahan di Polres Jakarta Selatan untuk menunggu proses selanjutnya yakni persidangan. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu motif terkuat yang membuat pelaku bersedia atau nekat melakukan aksi kejahatannya meski berakibat fatal. Apa yang terjadi? Cuma buat kasih pelajaran sebelum saat kejadian, tapi pas sampai di lokasi itu berubah pikiran karena kita kan lama menunggu ya di pemakaman tersebut, karena kita akhirnya tujuannya itu mau ngambil motor si korban. Inti pokoknya di motor gitu kan, ibaratnya kita kurang baik apa sama itu kan sejauh ini. Kenapa sampai kepikiran gitu memang harus mengajak 2 orang ini? Takutnya kalau saya yang bertindak, takutnya dikenali dengan si korban, jadi saya minta bantuan mereka kayak gitu, Mbak. Iya. Nominalnya waktu itu yang dijanjikan berapa? 2 juta. 2 juta rupiah? 2 juta, iya. Oke, itu sudah dibayar? Itu belum dibayar semua, jadi baru dibayar itu 1 juta kan, tapi baru dikasih 500 berdua mereka sarang 500 kayak gitu. Yeah. Waktu itu pas di malam peristiwa itu awalnya gimana sampai akhirnya bisa ketemu dan ke tempat pembunuhannya? Saya sih lagi jaga, dia tuh nyamperin ke pos saya. Nah, si Leli ini ngajak ke tempatnya Lubis untuk mengajak Lubis. Oke lah, jadilah bertiga. Lalu jalan bertiga ke tempat pemakaman, nggak taunya ada dia. Ya disitulah saya di jalan disuruh turun sama si Leli berdua, kalau misalkan berani untuk ngambil motornya aja gitu. Itu kan ada barang bukti gunting. Iya. Itu gunting siapa?